Warga Jakarta kejeblos dan hanyut saat buang hajat. Mana itu program WC Sehat? Ditulis oleh Widodo SP dari suar.com. Sukar membayangkan daerah sekelas Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus daerah metropolitan, tetapi masih cukup banyak warga yang buang hajat di sungai menggunakan WC darurat yang terbuat dari bahan seadanya. Jauh dari kata memadai, sangat tidak memenuhi standar kesehatan, bahkan membahayakan penggunanya karena didirikan tepat di atas sungai, sekalipun letaknya di sekitar rumah warga. Saya mengira bahwa kondisi WC semacam itu hanya ada di film-film komedi ala Warkop DKI yang bisa dijadikan sebagai hiburan sekaligus guyonan. Tapi rupanya hingga zaman modern ini, fenomena semacam ini masih saja terjadi ketika Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Tentu saja kalau sudah menyangkut kehidupan nyata, kita tidak bisa menyebut sebagai konten hiburan atau menganggap sebagai guyonan. Apalagi ketika terjadi insiden yang menewaskan pengguna WC itu, seperti yang belum lama ini menimpa warga Matraman yang akhirnya ditemukan meninggal setelah hanyut di Kali Ciliwung. Miris sekali. Berita mengenai meninggalnya seorang warga setelah kejeblos akibat lantai kayu seadanya yang dipijak di WC rumahnya tidak bisa menahan beban. Tentu menjadi tamparan keras bagi Pemprov DKI Jakarta yang terlihat lebih sibuk menyelamatkan muka dengan memaksakan hajatan Formula E, tetapi perkara penting menyangkut kebutuhan hidup warga Jakarta seperti ketersediaan WC umum lengkap dengan septic tanknya jelas-jelas diabaikan. Mana itu program WC Sehat yang katanya dulu pernah dijanjikan semasa kampanye? Apa sebaiknya sumur-sumur resapan yang sepertinya tidak terlalu berfaedah itu disulap saja, diubah fungsinya menjadi saluran pembuangan tinja, lalu dibuatkan septic tank di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan? Sekali lagi, secara pribadi, saya tidak habis pikir bahwa warga Jakarta masih harus berkutat dengan masalah yang sebenarnya dapat dituntaskan dalam hitungan hari, asalkan ada niat dan dana yang dialirkan buat mewujudkannya. Beda memang kalau nggak niat atau nggak dianggap penting. Mau sampai Jan Etes jadi Presiden RI beberapa dekade lagi, mungkin kondisi yang terjadi masih sama, miris, ironis, parah. Bicara soal penggunaan WC di rumah-rumah penduduk, sebagai pembanding saja di kampung saya sekelas kota kecamatan di kabupaten kecil saja, saya tidak ingat kapan terakhir kali melihat aktivitas buang hajat di pinggir sungai yang dikatakan oleh warga setempat karena tidak memiliki kloset di kamar mandinya. Kenapa tadi saya bandingkan dengan film Warkop DKI? Karena film komedi itu cukup sering menggunakan adegan orang jongkok di pinggir sungai maupun di kotak ajaib, lalu dijadikan semacam lelucon buat menghibur para penonton. Bagi penonton yang cerdas malah bisa menangkap pesan satir atau sindiran yang coba disampaikan. Karena film-film Warkop DKI memang kental sekali memuat sindiran terkait fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kita bisa menduga setidaknya dua alasan kenapa di daerah yang katanya ingin dijadikan kota modern oleh Anies Baswedan, tapi masalah klasik dari zaman jebot, berupa penyediaan kloset di rumah-rumah warga, lengkap dengan septic tank agar tidak langsung dibuang di sungai terkesan diabaikan. Pertama karena tidak dianggap penting. Kalau sudah tidak dianggap penting, ya mau apa? Karena uang dari APBD pasti akan mengalir ke sana. Kedua, karena mungkin penyelesaian diserahkan kepada warga yang diharapkan mendapat bantuan melalui perangkat setingkat RT, RW hingga kecamatan. Ini juga repot kalau sekiranya perangkat setempat yang diharapkan juga menganggap program penyediaan dan pembuatan kloset tidak penting, semakin menderitalah warga Jakarta. Mungkin kalau survei soal tingkat kebahagiaan warga Jakarta beberapa waktu lalu dilakukan di daerah dengan kloset berupa kotak ajaib di atas sungai, atau sekalipun WC di rumah tapi tidak dilengkapi septic tank, rasanya indeks kebahagiaan dari warga DKI Jakarta bisa jadi akan lebih merosot. Bahkan bisa jadi penghuni dasar klasemen karena sebagian dari warga akan berpikir, percuma gue tinggal di Jakarta, tapi mau beol aja masih kudu ke kali atau duduk di atas aliran sungai, mana bisa bahagia. Jadi silahkan menilai sendiri apakah niatan untuk menjadikan warga Jakarta berbahagia kalau memilih Anies Sandi saat kampanye Pilkada 2017 lalu benar-benar serius diucapkan, atau hanya sekedar prank yang memakan korban perasaan sebagian dari 58% warga Jakarta yang berjasa menangin Anies Sandi dengan mengalahkan Ahok Jarot sebagai alternatif pilihan yang jauh lebih tepat memimpin warga DKI Jakarta. Mau gusur warga juga gak berani, karena rumah yang disediakan bagi warga yang tinggal di bantaran kali yang semula katanya buat warga Jakarta kelas ekonomi bawah, malah kena upgrade, sehingga cita-cita tinggal di rumah susun yang layak hanyalah impian.
Karena kena prank, sungguh kasihan. Tapi inilah fakta sekaligus pelajaran yang perlu diterima karena salah keliru gubernur. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?